Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian, beserta ibu yang insyaallah dirahmati Allah. Ini momen yang sudah mulai kita rutinkan sejak 10 tahun terakhir ini. Tadi Pak Cem menginformasikan bahwa ini adalah munakasyah yang ke-10. Dan kalau kita mengecek data lulusannya, yang kalau tahun ini hampir 100% lulus dari para peserta munakasyah yang tadi Pak Ketua Panitia melaporkan. Alhamdulillah, dari 95 peserta munakasyah bacaan itu lulus 100%. Alhamdulillah. Ini tentu perlu kita apresiasi, karena kalau Bapak Ibu sekalian sempat menghadiri atau melihat secara langsung proses pengetesan bacaan itu, saya sendiri Bapak sekalian tidak yakin bisa lulus dari pengetesan itu. Sewaktu kita mulai join dengan sistem WAFA ini, yang dulu sebelumnya didahului dengan metode UMI, jadi Bapak sekalian, ini perlu kami sampaikan bahwa sebelum kita menggunakan metode WAFA, kita terlebih dahulu menggunakan metode UMI, yang sebenarnya dua metode ini kurang lebih kakak beradik lah, kira-kira demikian. Karena yang merintis UMI metode itu juga yang kemudian mengembangkannya ke dalam metode WAFA yang kita pakai sampai sekarang. Dan dalam perjalanan sekolah kita, Bapak sekalian sejak 2001 itu, kita sudah pernah menggunakan beberapa metode sebelum secara fix kita menjalin hubungan kelembagaan dengan lembaga UMI dan WAFA itu. Bahkan saya termasuk salah seorang guru Al-Quran pertama di sekolah kita ini, bersama dengan Ustaz Rosnani. Pada tahun 2001 kita mendirikan sekolah ini. Saya mengajarkan Al-Quran untuk kelas 1 menggunakan metode Qiraati. Mungkin metode ini sudah langka ya, bahkan tidak tahu apakah masih ada atau tidak metode ini. Selama berapa lama kita gunakan, kemudian kita mendapatkan informasi bahwa ada sebuah metode yang bagus yang teman-teman di Surabaya menggunakannya, dan kita alhamdulillah berhasil join dengan UMI dan lanjut dengan WAFA. Bapak-bapak sekalian, sekolah kita ini salah satu sekolah yang sangat concern dengan capaian Al-Quran. Bahkan kami berani menjaminkannya dalam jaminan untuk kita. Kalau Bapak Ibu sekalian ke sekolah kita di banner di gedung depan itu, kita pajang di situ 6 jaminan mutu. 2 yang pertama itu yang sangat kami concern untuk mencapainya. Yang pertama adalah sadar sholat, yang alhamdulillah juga ada juga munakasyah ya, ada juga ya. Dan yang kedua adalah hafalan Al-Quran, yang bahkan kami sudah meningkatkan target jaminannya. Kalau dulu kita
hanya 1 juz Al-Quran yang kita garansikan untuk menghafal, maka kami berusaha meningkatkannya dengan menjadikannya 3 juz. Dan sebagai sebuah sekolah yang berani menjaminkannya itu, maka tentu hak Bapak Ibu sekalian untuk menagih kepada kami. Kemarin saya sempat menanyakan ke sekolah, dari 93 siswa kelas 6 ini yang akan lulus dari sekolah kita, berapa yang sudah mencapai 3 juz itu? Kalau capaiannya itu masih di bawah 80%, maka tentu itu menjadi sebuah catatan kita. Bahkan saya arahkan ke Pak Kepala Sekolah bahwa untuk mencapai 3 juz itu tidak akan mungkin bisa kalau tidak diawali dari kelas yang pertama, yaitu kelas 1. Maka pengawalan capaian target setiap jenjang itu menjadi hal yang besar. Kalau angka partisipan munakasyah seperti ini, apakah memungkinkan untuk mencapai tujuan itu? Dari total jumlah siswa kita per tahun ajaran ini 651 orang untuk siswa SDT kita. Lalu yang itu menurut data penelitian kali ini ada sekitar 200-an. Berarti baru 30% kurang lebih anak kita itu mengikuti program munakasyah. Nah tentu kami dari yayasan mengharapkan untuk memperbesar jumlah anak kita yang bisa ikut di munakasyah itu. Karena itulah salah satu cara yang paling efektif untuk membantu kita mencapai tujuan dari jaminan mutu yang kedua tadi, yaitu hafalan Al-Quran minimal 3 juz. Ini yang pertama baru sekali yang saya sampaikan. Yang kedua, tentu saja tidaklah mungkin jaminan mutu ini bisa kita capai kalau tidak ada dukungan dari seluruh pihak. Pihak yang utama dan pertama tentunya adalah sekolah yang berani menerima anak kita menjadi siswanya, lalu didukung full oleh para orang tua kita. Harus diakui baru sekalian, dan ini data yang barangkali perlu kita teliti lebih jauh, bahwa anak-anak yang biasanya yang cepat mencapai tujuan capaian itu tadi, biasanya anak kita yang pendampingan ortunya itu juga optimal biasanya, walaupun tidak selalu. Dan karena ada juga anak yang bapak ibunya sibuk tapi dia tidak bisa mencapai tujuan itu. Tapi lazimnya ketika ada anak yang seluruh target sekolah itu dia bisa capai, biasanya ada orang tua yang juga support di belakang itu. Nah, untuk itu kemudian kami sangat mengapresiasi para orang tua yang barangkali risau dengan capaian mutu Al-Quran tadi, lalu mereka alhamdulillah mereka bergerak bersama sekolah, bahkan sampai ke tingkat mereka membentuk kelompok wafa di sekolah. Tadi Pak Sarman mengatakan sudah ada 6 kelompok wafa orang tua yang sudah jalan. Yang ada satu kelompok yang jumlahnya berapa? 13 orang ya. Ada yang 13 orang ke anggota kelompoknya. Dan jadwalnya kita sudah sesuaikan dengan jadwal sekolah. Itu kita adakan di Ba'da Zuhur. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berminat untuk meningkatkan kualitas baca Al-Qurannya,
boleh ikut dalam program itu. Walaupun kalau ini sebenarnya agak mundur ya, karena pada munakasyah yang sebelumnya ada orang tua kita ikut dalam munakasyah. Seingat saya tahun lalu ada yang ikut munakasyah. Tadi saya cek kenapa tidak ikut tahun ini. Rupanya mereka belum siap untuk diuji kembali. Ya. Semoga yang demikian baru sekalian, munakasyah ini menjadi sebuah acara yang tidak sekedar rutinitas, tapi betul-betul menjadi sebuah wasilah, sebuah sarana untuk kita bersama sekolah, anak-anak kita bisa mencapai target-target Quran yang dicanangkan oleh sekolah. Dan semoga dengan demikian beberapa kali petikan hadis dan ayat yang Pak Ketua Panitia sampaikan itu bisa kita terapkan di dalam diri dan keluarga kita. Itu kira-kira yang ingin kami sampaikan. Dan tadi saya lupa menyapa beberapa pihak yang ada hadir bersama kita. Ada Ibu Barlia, ini pengawas kita yang sudah cukup lama bersama kita ini, karena sudah bersama dengan Bunda, sudah pernah dengan Bunda yang kepala sekolah sebelumnya. Nah, ini beliau sudah banyak membantu kita untuk mengarahkan sekolah kita di track yang benar. Lalu di sini ada para kepala unit SD Darul, ada Ustaz Firman SPD, ini beliau adalah kepala SD Maite. Di sebelahnya ada Ustaz Najma, ini adalah guru senior sebenarnya di SD Darul sebelumnya. Kemudian beliau diminta menjadi kepala SMP Darul. Kemudian ada kepala sekolah yang paling senior sebenarnya secara umur, tapi paling muda secara kelembagaan, itu Ustazah Astuti, kepala PAUD Ar-Rahman. Dan ada tadi sebelum ketua yayasan ya, rupanya belum tidak sempat hadir, Ustaz Jafar, dan saya mewakili Ustaz Hasan Hamido, SPDMSI, Direktur Sekolah Rahman. Sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Rupanya biarpun ada hak, beliau juga banyak membangun jejak di luar. Terakhir beliau ke Jakarta dalam acara Syariah Indonesia, dan insya Allah kedatangan beliau ke sini akan membawa manfaat untuk Sita Rahma Makassar. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara munakasyah SDIT Al-Quran ya, acara munakasyah Al-Quran angkatan ke-10 SDIT Al-Quran Makassar kami nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.